Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Seorang pria muda melayang di udara di saat warna batu giok yang hangat berkedip-kedip di permukaan kulitnya. Jika seseorang mengamati dengan seksama, dia akan dapat melihat seolah-olah menembus kulitnya. Di bawah kulitnya, ada batu giok kristal seperti kerangka. Tekanan yang menembus tempat ini berasal dari tulang belulangnya. Banyak orang yang berdiri di sekitar Dragon Transformation Pool menatap kaget pada pemuda itu. Namun, tidak ada dari mereka yang berani berbicara karena tekanan itu. Bahkan, wajah mereka dipenuhi dengan kejutan, mengungkapkan gelombang yang bergejolak di dalam hati mereka. Di saat melayang di langit, mata Lindong yang tertutup rapat dan dengan lembut secara perlahan terbuka. Setelah itu, cahaya putih yang bergelombang dari kulitnya secara bertahap memudar. Akhirnya, suasana menjadi tenang sekali lagi karena tekanan telah hilang sepenuhnya. Membuka matanya, Lindong segera melihat banyak pasang mata yang berserakan di gunung sedang menatapnya. Dia terkejut ketika dia dengan cepat tertawa dalam cara yang kering dan tidak wajar. Berdiri di puncak gunung, kesadaran Yuan Qian juga pulih kembali pada saat ini. Matanya menunjukkan ekspresi yang rumit saat dia melirik Lindong yang melayang di langit. Setelah itu, dia menoleh dan bertukar pandang dengan para tetua di belakangnya. Wajah mereka juga rumit dan misterius. "Semua orang, tolong tinggalkan tempat ini," ucap Yuan Qian. Yuan Qian merenung sejenak. Matanya memandang sekelilingnya sebelum akhirnya dia membuka mulut untuk berbicara. Para anggota suku naga akhirnya mulai pergi setelah mendengar perintah Yuan Qian. Namun, masih ada beberapa bisikan saat mereka pergi, itu sudah jelas, hati mereka merasa tidak damai. Setelah anggota biasa dari suku naga pergi, para tetua tetap tinggal. Wajah tegang mereka menyebabkan Lindong mendesah lembut di dalam hatinya. Pada saat ini, dia secara alami menyadari besarnya hadiah yang dia terima dari Dragon Transformation Pool. Itu karena hanya ada satu set Primal Dragon Bone di seluruh suku naga. Namun, satu set ini sekarang telah diambil oleh seseorang tanpa garis keturunan suku naga. Kemungkinan emosi di hati para anggota suku naga ini sangat menarik saat ini. "Teman muda Lindong, silakan turun dan kita ngobrol-ngobrol." Yuan Qian menatap Lindong dan berkata sambil tersenyum. Lindong mengangguk dan mendarat di tanah. Wajahnya tampak tenang, tetapi ada kehati-hatian di dalam matanya. Meskipun dia telah mengambil keuntungan besar dari suku naga dengan mendapatkan Primal Dragon Bone, dia pasti tidak akan menyerahkannya. Jika tidak, kultivasi pada pelatihannya akan rusak parah, pikir Lindong. "Hahaha, teman muda Lindong, tidak perlu khawatir. Meskipun Primal Dragon Bone adalah harta yang penting dari suku naga kami bukan suku yang tidak bermoral," ucap Yuan Qian. Mata Yuan Qian menatap dengan tajam. Meskipun Lindong menyembunyikan kehati-hatian di matanya, dia masih bisa mendeteksinya. Karenanya, ia segera menghiburnya dengan senyuman. Lindong merasa sedikit malu setelah mendengar ini. Setelah itu, tubuhnya berangsur-angsur rileks. Sepertinya teman muda Lindong telah mendapatkan hadiah yang sangat besar. Yuan Qian menyapu Lindong dan berkata. Lindong mengangguk. Bahkan dengan temperamennya yang tenang, dia tanpa sadar menyeringai sambil memikirkan hadiah yang telah dia terima. Walau bagaimanapun juga, dia memang menuai manfaat yang sangat signifikan. Bukan hanya kerangka di tubuhnya berubah menjadi Primal Dragon Bone yang paling kuat, tetapi kekuatannya juga melonjak. Bahkan, dia telah langsung melangkah ke puncak tahap kematian mendalam tingkat menengah, dan bahkan energi mentalnya telah mencapai puncak Master Simbol Ilahi tingkat akhir. Jika dia maju sedikit lebih jauh lagi, dia akan menembus Master Simbol Ilahi, dan menerobos ke Grandmaster Simbol yang legendaris, yang sebanding dengan ahli panggung samsara. Hanya setelah mencapai tingkat itu, kekuatan energi mental seseorang akan ditampilkan secara perlahan. Kebanyakan orang di dunia ini hanya mempraktikkan Yuan Power-nya saja. Pada saat yang sama, ada juga beberapa yang berlatih keduanya pada saat yang sama. Meskipun mungkin ada beberapa individu yang dapat memperoleh prestasi signifikan dalam budidaya Yuan Power mereka, ketika datang ke budidaya energi mental, sangat jarang untuk menemukan seseorang yang mampu memecahkan cetakan dan mencapai tingkat Grandmaster legendaris. Akibatnya, banyak dari mereka yang terjebak setelah mencapai puncak Master Simbol Ilahi yang tingkat akhir, dan mereka tidak punya pilihan selain menyerah dan fokus pada budidaya kekuatan Yuan mereka sebagai gantinya. Untungnya, dengan bantuan energi mental mereka jauh lebih efisien dalam kultivasi Yuan Power mereka.
Jika seseorang untuk mengevaluasi Lindong saat ini, kecuali dia menghadapi beberapa individu yang memiliki teknik unik, hampir tidak ada seorang ahli tahap kematian mendalam yang bisa cocok dengannya. Selain itu, jika dia melepaskan kekuatan penuhnya, itu bahkan mungkin baginya untuk melawan seorang ahli panggung samsara. Bahkan, dia tidak akan lagi terjebak dalam situasi yang memalukan, di mana dia hanya bisa mengandalkan beberapa teknik yang kuat untuk mengancam ahli panggung samsara, seperti yang dia lakukan di masa lalu. Oleh karena itu, ia telah menuai hadiah yang signifikan selama perjalanan ke Dragon Transformation Pool ini. Itu cukup bagi Lindong untuk membuka bibirnya dan tertawa terbahak-bahak. "Apakah kamu telah bertemu leluhur kami di aula pemakaman tulang?" tanya Yuan Qian sambil menatap Lindong. Tetua suku naga itu menatap Lindong setelah dia mengucapkan kata-kata itu. Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya setelah melihat formasi ini. Apakah kamu mengalahkan kehendak leluhur?" tanya Yuan Qian lagi. Mata Yuan Qian sedikit melebar. Bahkan nadanya menjadi sedikit lebih tinggi. Kemungkinan ini adalah fakta yang cukup mengejutkan, bahkan untuk orang seperti dia. Bagaimanapun juga dia pernah ditekan dan dihancurkan oleh kehendak Kaisar Naga Sage 6 Jari. "Aku memanggil kehendak Master yang melahap," jawab Lindong sambil mengangkat bahunya. Dia tahu, bahwa hal itu hampir mustahil baginya untuk mengalahkan kehendak Kaisar Naga Sage 6 Jari sendirian. Paling tidak, dia saat ini tidak dapat melakukannya. Yuan Qian dan yang lainnya menghela nafas lega setelah mendengar kata-kata ini. Jika ini masalahnya, masih mungkin bagi mereka untuk menerimanya. "Dalam hal itu, apakah kamu benar-benar mendapatkan tulang naga primal?" Seorang tetua dari suku naga tanpa sadar mengajukan pertanyaan berlebihan. Wajah tuanya tiba-tiba memerah setelah kata-katanya terdengar. Kemungkinan dia juga menyadari kalau pertanyaannya berlebihan. "Pemimpin suku, ini masalah penting," ucap tetua yang lain dengan menghela nafas. Dia ragu-ragu sejenak sebelum berbicara. "Jika teman muda Lindong bersedia mengembalikan Primal Dragon Bone, kami bersedia membayar berapapun harganya untuk itu," ucap tetua lain. "Tetua, kamu harusnya sadar betapa merugikannya jika kamu menghilangkan tulang naga dari tubuhku. Mungkin, aku akan mengalami kesulitan untuk membuat kemajuan dalam kultivasi aku di masa depan," jawab Lindong. Ekspresi Lindong sedikit berubah. Dia mengambil langkah mundur saat dia berbicara dengan suara yang dalam. "Teman muda Lindong, tidak perlu khawatir." Yuan Qian buru-buru berkata. "Namun, tulang naga primal adalah harta yang penting dari suku naga kami. Meskipun teman muda Lindong melakukan perbuatan besar untuk suku naga kami, ia pada akhirnya bukan anggota suku kami." Seorang tetua tanpa sadar berbicara dengan suara yang dalam. "Bukankah kita menjadi individu yang tidak tahu berterima kasih jika kita memaksanya untuk menyerahkan Primal Dragon Bone?" Beberapa tetua menentang pendapatnya. Namun, ini adalah masalah utama. Perdebatan akhirnya pecah antar para tetua suku naga. Yuan Qian memandangi para tetua yang berdebat sengit tentang masalah ini, sebelum dia dengan cepat melirik Lindong yang menjadi waspada. Kemungkinan dia juga berakhir dengan sakit kepala karena masalah ini. Semuanya akan baik-baik saja jika Lindong hanya mendapatkan tulang naga kuno. Meskipun agak jarang, masih dapat diterima oleh para tetua ini. Sayangnya, ia telah mendapatkan Primal Dragon Bone, yang hanya ada satu set di seluruh suku naga, pikir Yuan Qian. Para tetua suku naga berdebat hebat hingga sedemikian rupa karena tulang naga primal. "Apakah kamu mencoba mengubah kami menjadi lelucon?" ucap seseorang. Sebuah suara yang sangat tua tiba-tiba bergema di langit, di saat para eselon atas suku naga sedang berdebat. Setelah mendengar suara ini, bukan hanya para tetua itu tiba-tiba menutup mulut mereka, tetapi bahkan Yuan Qian mengangkat kepalanya dengan kaget. Dia menatap langit dan berseru, "Grand Elder," ucap Yuan Qian. Lindong mengangkat kepalanya. Dia bisa melihat ruang di tempat itu tiba-tiba menjadi terdistorsi. Setelah itu, seorang pria tua aneh yang memegang tongkat telah muncul dan berjalan di hadapannya. Berdasarkan ekspresi kelompok Yuan Qian, pria tua ini jelas memiliki posisi yang sangat senior. Namun, ia memiliki kulit yang halus dan muda, dan matanya sangat dalam. Ada riak reinkarnasi yang samar-samar di sekitarnya, dan fluktuasi itu bahkan lebih kuat dari Yuan Qian. Bahkan, orang itu tidak kalah dari King Zi, pikir Lindong. "Salam untuk Grand Elder." Para tetua itu dengan cepat membungkuk dan menyambutnya setelah melihat ini. Mereka memiliki sikap yang bahkan lebih terhormat dibandingkan ketika mereka menghadapi Yuan Qian. "Grand Elder, apakah kamu akhirnya telah keluar dari pengasingan kamu?" Yuan Qian bertanya dengan gembira. "Jika aku tidak muncul, aku takut kalau suku naga kita akan benar-benar membuang wajahnya." Pria tua dengan tongkat berjalan dan berkata.
Ini menyebabkan para tetua yang ingin meminta Lindong untuk menyerahkan tulang naganya, menjadi agak malu. Grand Elder, masalah ini, Yuan Qian berbicara dengan senyum pahit. Pria tua dengan tongkat itu melambaikan tangannya. Setelah itu, matanya yang sangat dalam yang tampaknya telah melihat melalui reinkarnasi, dan menatap Lindong. Matanya secara acak menyapu ke bawah sebelum mengangguk. Ekspresi emosional muncul di wajah manulanya. Ini benar-benar tak terduga, bahwa Primal Dragon Bone akhirnya akan diperoleh oleh seseorang di luar suku naga, ucap tetua bertongkat. Karena Lindong tidak tahu agenda dari Grand Elder misterius ini, dia tidak angkat bicara. Yang dia lakukan adalah menangkupkan kedua tangannya. Tulang naga primal memang harta yang sangat penting dari suku naga kita. Namun, justru karena itu terlalu penting, bahwa tidak ada seorang pun di suku naga kita yang berhasil mendapatkannya. Karena kamu berhasil melakukannya, sepertinya kamu harus memiliki kedekatan dengannya. Selain itu, kami tidak berani menentang sesuatu yang bahkan disetujui oleh leluhur. Lelaki tua dengan tongkat berjalan perlahan berkata, "Tapi Tuan, dia bukan anggota suku naga kita." Seorang tetua berbicara dengan ragu-ragu. "Jika kita berpegang teguh pada cara-cara yang bertele-tele, mungkin suku naga kita pada akhirnya akan menurun seperti suku penguasa lainnya." Pria tua yang memegang tongkat berjalan sambil berbicara dengan suara lemah. Segera, dia berhenti dan menatap Lindong. "Teman muda, jika kamu tidak akan keberatan, maukah kamu menjadi tetua suku naga kami?" ucap tetua bertongkat. Hati Lindong sedikit bersukacita setelah mendengar ini. Dia buru-buru berkata, "Aku lebih dari bersedia untuk melakukannya," balas Lindong. Lindong secara alami dapat memberitahu, bahwa Grand Elder ini yang memiliki status yang sangat tinggi di suku naga, sedang berusaha untuk membantunya. Pria tua dengan tongkat itu mengangguk. Setelah itu, 5 cahaya berwarna berkumpul di tangannya, dan langsung berubah menjadi segel naga ungu emas. Sementara itu, ada riak menakutkan yang dipancarkan dari segel naga itu. "Teman muda, ini adalah segel hukuman naga dari suku naga kita. Ia mengendalikan hukuman dan kamu akan memiliki wewenang untuk menghukum setiap anggota suku naga. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu akan menjadi tetua hukuman terpercaya dari suku naga kami," ucap tetua bertongkat. Lindong agak kaget. Dia tidak akrab dengan segel hukuman naga yang disebutkan ini. Namun, dia bisa merasakan ekspresi para tetua dari suku naga dan Yuan Qian telah berubah pada saat ini. "Tetua hukuman," guma Lindong. Lindong memandang segel naga ungu emas di telapak tangan Grand Elder of the Dragon, sebelum dia berbalik untuk melihat kelompok Yuan Qian, yang saat ini memiliki perubahan dalam ekspresi mereka. Segera, dia akhirnya telah sampai pada pemahaman. Ternyata tetua hukuman yang disebutkan ini bukan hanya gelar omong kosong seperti yang dia bayangkan. Grand Elder, tetua hukuman memiliki otoritas besar. Bukankah sedikit tidak pantas untuk menyerahkannya kepada orang luar? Seorang tetua tanpa sadar bertanya, tetua hukuman memegang otoritas besar. Sebenarnya, peringkatnya bahkan sedikit lebih tinggi dari para tetua ini. Di masa lalu, posisi ini biasanya dipegang oleh individu yang memiliki reputasi baik di suku naga mereka. Sebagai contoh, tetua hukuman sebelumnya adalah King Zi. Namun, ia kemudian pensiun dan posisi ini menjadi kosong. Namun, sekarang posisi ini sebenarnya diserahkan kepada manusia tanpa garis keturunan suku naga. Oleh karena itu, ini pasti menyebabkan mereka menjadi bingung. Para tetua yang tersisa saling bertukar pandang satu sama lain, dan bahkan Yuan Qian dalam keadaan agak tidak percaya. Sampai sekarang, Grand Elder telah mengeluarkan segel hukuman. Oleh karena itu, begitu Lindong memiliki segel, terlepas dari seluruh anggota suku naga, siapapun yang memiliki garis keturunan naga sekecil apapun, itu akan ditindas olehnya. Lagi pula, ini adalah objek yang unik bagi tetua hukuman. Seperti yang aku katakan, bersikeras dengan cara-cara yang bertele-tele hanya akan menyebabkan kejatuhan kita, jawab Grand Elder dengan suara lemah. Dia melambaikan tangannya ke arah kelompok Yuan Qian. Setelah itu, dia menatap Lindong dan tersenyum, "Teman muda Lindong, apakah kamu bersedia menjadi tetua hukuman baru dari suku naga kita?" tanya Grand Elder. Lindong menatap Grand Elder yang misterius ini, yang tampil hangat dan ramah sebelum dia membelah bibirnya menjadi senyum. Namun di dalam hatinya, dia diam-diam merenung, bahwa rubah yang cerdik tumbuh menjadi lebih licik seiring bertambahnya usia, itu sudah jelas, Grand Elder ini tahu betapa pentingnya tulang naga primal bagi suku naga mereka. Namun, dia juga tahu kalau itu sangat tidak dapat dibenarkan, dan sulit untuk membuat Lindong menyerahkan Primal Dragon Bone. Karena ini masalahnya, lebih baik untuk langsung menarik Lindong ke suku naga.
Yang disebut hukuman tetua mungkin memiliki wewenang besar, tetapi suku naga secara alami akan memiliki cara untuk menghadapinya, jika Lindong benar-benar menyalahgunakan segel hukuman. Dengan demikian, mereka dapat menjaga Primal Dragon Bone di suku naga mereka tanpa membayar harga yang mahal. Meskipun demikian, Lindong masih terkejut dengan kemurahan hati dari Grand Elder, karena ia secara langsung membiarkan Lindong menjadi tetua hukuman suku naga. Awalnya, ia berpikir bahwa sebagian besar suku kuno ini sangat ketat dan selalu berpegang pada aturan. Karena Grand Elder telah berbicara, aku secara alami tidak berani menolaknya, jawab Lindong. Lindong menangkupkan kedua tangannya dan berkata dengan hormat, mungkin ini memang cara yang baik untuk menyelesaikan situasi saat ini. Kalau tidak, para tetua ini akan benar-benar tidak mau membiarkan Primal Dragon Bone mendarat di tangan seseorang yang sama sekali tidak terkait dengan suku naga mereka. Selain itu, menjadi lebih dekat dengan suku naga adalah sesuatu yang hanya akan membawa manfaat bagi Lindong. Sebagai salah satu dari 4 suku penguasa, nama mereka memiliki penghalang besar di dunia binatang iblis. Kemungkinan Komandan Iblis Naga Langit akan terpana jika berita tentang hal ini menyebar ke wilayah Perang Buas. Lindong yang memiliki segel hukuman, kemungkinan akan mengalami sedikit kesulitan berurusan dengan 6 naga terbang bersayap, yang memiliki garis keturunan tidak murni, pikir Lindong. Ketika dia mengucapkan hal ini, senyum segera muncul di wajah tua Grand Elder. Setelah itu, dia berkata, di masa depan, kamu akan menjadi tetua hukuman suku naga kami. Kamu harus mempelajari aturan suku naga kami ketika kamu punya waktu, ucap Grand Elder. Lindong mengangguk dengan acuh tak acuh. Dia juga tahu, bahwa meskipun tetua hukuman memiliki wewenang yang sebenarnya, dia tidak memiliki kualifikasi untuk ikut campur dalam masalah suku naga. Selain itu, dia tidak punya waktu untuk memikirkan masalah ini. Semua orang jelas menyadari, bahwa memberinya gelar ini hanyalah cara untuk menghubungkannya dengan suku naga. Sementara itu, dia juga berhasil mendapatkan Primal Dragon Bone, dan dia kadang-kadang bisa mengeluarkan segel hukuman, hanya untuk mengambil keuntungan dari otoritas suku naga untuk menggertak orang lain. Jika tidak ada yang lain, aku akan pergi dulu. Mungkin aku akan meninggalkan suku naga dalam 2 hari ke depan, ucap Lindong. Lindong menatap Yuan Qian. Dia sudah menyelesaikan tujuan paling penting untuk datang ke suku naga, dan tidak perlu tinggal lebih lama. Selain itu, masih ada beberapa masalah yang harus dia urus di wilayah Perang Buas. Selain itu, dia tidak tahu apakah Marten kecil telah kembali ke suku Marten Celestial Iblisnya, dan apakah Marten kecil membutuhkan bantuannya. Ya, jawab Yuan Qian. Yuan Qian melirik Grand Elder. Yuan Qian mengangguk sebelum dia melambaikan tangannya. Duan Tao, tolong kamu bawa teman muda Lindong untuk beristirahat hari ini, dan tolong jangan larang dia pergi jika dia ingin pergi, ucap Yuan Qian. Siap Tuan. Berdiri di belakangnya, Duan Tao dengan hormat mengakui perintah itu. Setelah itu, dia tersenyum dan berkata kepada Lindong, ayo pergi tetua Lindong, ucap Duan Tao. Lindong tanpa sadar tersenyum pahit ketika dia mendengar sebutan itu. Dia sekali lagi menangkupkan tangannya dan membungkuk kepada semua orang yang hadir. Setelah itu, dia berbalik dan pergi. Banyak tetua yang berada di gunung diam-diam menghela nafas, ketika mereka melihat Lindong berbalik untuk pergi. Munculnya tulang naga primal di dunia ini seharusnya menjadi peristiwa besar bagi suku naga mereka. Siapa yang mengira kalau itu akan berakhir seperti ini? Si kecil ini luar biasa. Jangan berpikir kalau dia dapat mengambil keuntungan dari suku naga kita. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan, gumam Grand Elder. Grand Elder menyipitkan matanya. Matanya berisi kedalaman dan kebijaksanaan, kemudian dia dengan lembut berkata, mampu memanggil kehendak master yang melahap. Hahaha, ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang biasa. Perlakukan dia sebagai tetua asli suku naga kita di masa depan, dan beri hormat kepadanya. Tidak ada siapapun yang bisa melanggar perintah ini, ucap Grand Elder. Mata Grand Elder menoleh ke berbagai sesepuh suku naga, sebelum suaranya menjadi sedikit suram. Para tetua tidak keberatan setelah mendengar ini. Yang mereka lakukan adalah dengan hormat mengakui perintah itu. Keesokan harinya, Lindong melihat Duan Tao menunggunya setelah dia berjalan keluar dari kamarnya. Ketika Duan Tao melihatnya, dia maju untuk menyambutnya sambil tersenyum. Bahkan, ia tampak jauh lebih ramah daripada sebelumnya, dan bahkan ada sedikit rasa hormat dalam sikapnya. Berita kalau Lindong telah mendapatkan Primal Dragon Bone sudah menyebar di dalam suku naga. Ini secara alami menciptakan keributan yang cukup besar. Ini terutama terjadi setelah yang lain mengetahui, bahkan Tetua Agung telah muncul dan menunjuk Lindong sebagai tetua hukuman baru dari suku naga mereka.
Berita tentang masalah ini menyebar tak terkendali dari satu telinga ke telinga yang lainnya. Kemungkinan ini adalah pertama kalinya dalam sejarah suku naga, bahwa orang luar telah mengambil posisi tetua hukuman. Tetua muda Lindong, apakah kamu berencana untuk pergi? Duan Tao tersenyum ke arah Lindong dan bertanya. Iya, karena masih ada beberapa hal di wilayah Perang Buas yang perlu aku tangani. Oleh karena itu, aku harus melakukan perjalanan kembali. Jawab Lindong sambil menggelengkan kepalanya. Meskipun posisi dan reputasi di Lightning Mountain di Beast War Region tidak lagi kalah dengan posisi dari 3 komandan iblis besar setelah pertempuran di Divine Item Mountain Rank, fondasinya masih sangat lemah. Karena itu, ia harus berusaha lebih keras. Bagaimanapun juga, Deep Lightning Mountain akan menjadi fondasi yang mendukung mereka, si tiga bersaudara, ketika mereka kembali ke wilayah Suan Timur. Duan Tao berhenti menghalangi Lindong setelah mendengar ini. Dia mengangguk dan berkata, kalau begitu, silakan pergi. Arai teleportasi spasial telah disiapkan. Ini akan dapat mengirim tetua muda Lindong kembali ke wilayah Perang Beast dengan cepat, ucap Duan Tao. Duan Tao berbalik dan memimpin jalan setelah suaranya terdengar. Lindong mengikuti dari belakang. Keduanya pergi melalui suku naga. Sepanjang jalan, mereka bertemu banyak anggota suku. Namun, orang-orang ini semua memiliki ekspresi aneh saat melihat Lindong. Jauh di dalam mata mereka yang awalnya bangga, ada jejak ketakutan. Ini menyebabkan Lindong sedikit terkejut. Sepertinya hukuman tetua ini benar-benar tidak biasa di suku naga. Mereka berdua akhirnya tiba di puncak gunung. Riak spasial di daerah ini sudah menjadi kacau. Selain itu, Lindong bisa melihat kehadiran Yuan Qian di sini. Pemimpin suku dari suku naga sebenarnya mengantarnya secara pribadi. Hahaha, teman muda Lindong, kamu mungkin tidak memiliki garis keturunan suku naga, tetapi kamu memiliki satu set tulang naga. Dari sudut pandang tertentu, kamu dapat dianggap sebagai anggota suku naga kami, ucap Yuan Qian. Wajah tegas Yuan Qian awalnya ditutupi dengan senyum saat dia menatap Lindong. Junior ini telah memanfaatkan suku naga kali ini. Jika suku naga membutuhkan bantuan aku di masa depan, aku pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Lindong menangkupkan kedua tangannya dan berbicara dengan sungguh-sungguh. Dia selalu membuat hal-hal yang jelas ketika datang untuk kebaikan, dan juga permusuhan. Jika suku naga bersikeras menciptakan masalah baginya karena tulang naga primal, dia mungkin tidak peduli dengan mereka di masa depan. Namun, suku naga telah mengambil langkah terbaik untuk mengakomodasi dirinya. Ini tidak diragukan lagi telah meninggalkan Lindong dengan kesan yang baik tentang mereka. Dari sudut pandang lain, harus dikatakan bahwa Grand Elder benar-benar mengesankan dan bijaksana. Taktik lembutnya membuat suku naga mereka berakhir dengan seorang teman yang memiliki potensi menakutkan. Meskipun kekuatan sekutu saat ini tidak mampu mengesankan suku naga, ada kemungkinan bahwa suku naga yang kuat mungkin harus bergantung pada perlindungan Lindong di masa depan. Lagi pula, siapa yang bisa memprediksi masa depan? Yuan Qian cukup puas dengan kata-kata Lindong saat dia tersenyum dan mengangguk. Setelah itu, dia mengepalkan tangannya, sebelum totem emas seukuran telapak tangan muncul. Dia menyerahkannya ke Lindong. Kamu akan dianggap sebagai anggota suku naga kita di masa depan. Ini adalah sesuatu yang diminta oleh tetua untuk aku berikan kepada kamu. Kamu dapat menghancurkannya jika kamu mengalami masalah besar di masa depan, dan suku naga kami akan membantu kamu, ucap Yuan Qian. Lindong tanpa sadar tersenyum setelah mendengar ini. Grand Elder benar-benar bijaksana. Namun, ada kemungkinan kalau ia jauh lebih khawatir tentang Primal Dragon Bone di tubuh Lindong. Setelah semua, jika Lindong bertemu dengan kecelakaan, Primal Dragon Bone-nya mungkin berakhir di tangan orang lain. Mengabaikan masalah apakah orang itu bisa menahan kekuatan sombong dari tulang naga primal, hanya kehilangan tulang naga primal saja sudah merupakan kerugian yang sangat besar bagi suku naga. Namun, Lindong tidak peduli apakah Grand Elder khawatir tentang dia atau tulang naga primal, karena bagaimanapun, dia mengerti bahwa mulai hari ini dan seterusnya, dia memiliki hubungan yang cukup dekat dengan suku naga, dan akan sia-sia jika dia tidak menggunakan hubungan ini. Arai teleportasi hampir selesai. Yuan Qian menoleh untuk melihat ruang yang terdistorsi, setelah Lindong menerima totem, dan berkata sambil tersenyum. Lindong mengangguk. Dia sekali lagi menangkupkan kedua tangannya ke arah Yuan Qian dengan cara serius. Kemudian, dia berbicara dengan suara yang dalam. Junior ini mengucapkan terima kasih kepada semua orang, dan selamat tinggal, ucap Lindong. Dia tidak ragu lagi setelah berbicara. Dia berbalik sebelum dia langsung berjalan ke ruang yang terdistorsi. Fluktuasi spasial liar menyebar, dan tubuhnya menjadi semakin terdistorsi di dalamnya. Akhirnya, dia benar-benar menghilang.
Riak spasial yang kacau di atas gunung secara bertahap mulai tenang. Yuan Qian melihat ke tempat di mana Lin Dong menghilang sebelum dia menghela nafas dengan lembut. Kemudian, dia bergumam pada dirinya sendiri. Semoga suku naga kita tidak membuat taruhan yang berharga, seperti yang dikatakan Grand Elder, dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.